dosen Prodi Akuntansi Universitas Putra Batam. Video kali ini adalah video pembelajaran saya sebagai dosen yang tersertifikasi pada Smart Cerdos 2023. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, Bu. Oke, ya. Hari ini adalah pertemuan pertama dengan saya untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Internal. Saya rasa teman-teman sudah kenal dengan saya, tapi tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Anggun Permatausda, teman-teman bisa panggil saya Bu Anggun ya. Selama 1 semester saya akan mengampu mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Sistem Pengendalian Internal. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai RPS sekaligus kontrak. Oke, baik, teman-teman bisa lihat share screen yang saya bagikan. Sudah, Bu. Terlihat? Oke ya. Kita akan bahas pertama sekali RPS program studi akuntansi, yaitu mata kuliahnya Sistem Pengendalian Internal ya. Koordinator mata kuliah ini adalah saya, Anggun Permatausda, Kaprodi Pak Ronald Wangdra. Saya akan menjelaskan dulu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menjabarkan tentang pentingnya hakikat pengendalian internal, definisi dan perspektif, komponen pengendalian internal, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, monitoring, keterbatasan, pengendalian internal, peran dan tanggung jawab, serta metodologi pengembangan dari sistem pengendalian internal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat di mana setelah teman-teman memperoleh mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dan pastinya setelah lulus dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Mata kuliah ini akan kita jalani 4 SKS, jadi nanti masing-masingnya itu ada 2 sesi pagi dan 2 sesi malam. Kemudian ada beberapa capaian pembelajaran, ini berkaitan dengan capaian pembelajaran program studi. Jadi setelah mendapatkan mata kuliah ini, teman-teman itu diharapkan yang pertama kita akan melihat dari CPP 01, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian itu sesuai dengan sikap yang ke-8. Kemudian CPP 02 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPP 03 mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. Kemudian CPP 04 menguasai konsep-konsep teoritis penyusunan informasi akuntansi. Kemudian CPP 05 menguasai konsep perancang sistem informasi akuntansi. CPP 06 mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovasi dalam konteks pengembangan, serta implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan bidang akuntansi. Kemudian CPP 07 mampu menunjukkan kinerja mandiri, berkualitas, dan terukur. CPP 08 mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait dengan penyajian informasi akuntansi. CPP 09 mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan pekerjaan. Kemudian CPP 010 mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan. CPP yang ke-11 mampu di bawah supervisi mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. Kemudian CPP yang ke-12 mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan, penganggaran, perpajakan, pengauditan, dan penelitian.
Kemudian capaian pembelajaran ini akan diturunkan menjadi capaian mata kuliah. Jadi setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mencapai CPMK sebanyak 12. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan peran internal audit dan seluk-beluknya dalam dinamika bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan pengendalian internal, memanajemen risiko, dan tata kelola, baik tata kelola perusahaan maupun tata kelola pemerintahan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan skill yang dibutuhkan internal auditor dan tim kerja audit. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan lingkup pengawasan internal audit. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan bagaimana siklus kerja dan pengendalian internal audit, serta yang keenam, mahasiswa mampu dalam pelaksanaan hasil kerja audit beserta evaluasi audit, dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan nilai audit dan profesi lainnya serta keterampilan wawasan auditor. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melaksanakan bagaimana menggali bukti-bukti pemeriksaan audit. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu menerapkan bagaimana cara melakukan audit pada teknologi informasi korporat. Yang ke-10, mahasiswa mampu melaksanakan proses audit pada SDM. Kemudian yang ke-11, mahasiswa mampu melaksanakan proses audit di bidang pemasaran, penjualan, dan pelayanan kepada pelanggan. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui dan mengatasi tindak kecurangan yang terjadi di dalam korporat. Untuk buku, teman-teman bisa lihat di RPS yang saya tampilkan, kita akan menggunakan buku internal audit. Ya, internal audit itu pengarangnya Valerie G. Kumat. Ya, itu penerbitnya Erlangga, itu karangan tahun 2011. Bukunya bisa teman-teman peroleh, ya bisa dibeli lewat e-commerce ya. Kemudian media pembelajaran yang akan kita gunakan, karena ini kan sistemnya teman-teman sudah cek juga bahwa ini adalah mata kuliahnya daring, jadi kita akan menggunakan teknologi pembelajarannya adalah via Teams ya. Jadi setiap pembelajaran kita akan menggunakan Microsoft Teams. Kemudian asesmen atau kriteria penilaiannya untuk mata kuliah ini, nanti teman-teman ada final dan middle test, berarti di saya ada berupa kuis nanti ya, di pertemuan 7 dan ke-14, kemudian ada UTS, UAS seperti biasa, kemudian nanti ada tugas terstruktur, ya, kemudian ada tugas mandiri. Metode atau strategi pembelajaran akan kita gunakan adalah small group discussion, nanti akan berupa case-case kecil yang akan saya berikan, terus teman-teman bisa mendiskusikan dalam bentuk kelompok, karena nanti kita akan membagi teman-teman ke dalam beberapa kelompok. Jadi mata kuliah ini akan kita jalani satu semester itu dengan metodenya presentasi ya. Kemudian case study, jadi selain nanti presentasi materi, kita juga akan membahas beberapa kasus. Kemudian discovery learning, kemudian self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, dan contextual instruction. Oke, saya jelaskan dulu untuk masing-masing pertemuan ya. Pertemuan yang pertama, otomatis itu minggu sekarang, pertemuan hari ini, dosen menjelaskan mengenai RPS dan kontrak perkuliahan. Kemudian nanti sesi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai dinamika dunia bisnis dan pergeseran peran internal audit. Nah, itu ada di buku teman-teman, nanti di Valerie J. Kumat, itu di bab 1. Di mana subcapaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami fungsi audit internal dan pengendalian internal. Kemudian metode strategi pembelajarannya nanti ada small group discussion, kemudian indikator penilaiannya dari saya ada open-minded to internal control in worldwide and challenges accountant in global world. Jadi nanti saya akan menjadikan indikator penilaiannya
seberapa aktifnya teman-teman atau seberapa kritisnya teman-teman menanggapi dari materi yang setiap saya sajikan. Kemudian ada bentuk mini case nanti yang akan saya berikan juga. Kemudian pertemuan kedua itu subcapaian pembelajaran mata kuliahnya mahasiswa mampu memahami konsep enterprise risk management dan tata kelola perusahaan serta internal control dari COSO, di mana ini bab 2 di buku Valerie J. Kumat itu materinya internal control, risk management, dan good corporate governance. Indikator penilaiannya small group discussion, kemudian ada case study nanti ya, kemudian ada saya akan beri juga nanti kalau sempat kita akan bahas mengenai paper working group ya, jadi teman-teman akan saya bentuk beberapa kelompok untuk mengerjakan paper. Kemudian pertemuan yang ketiga, subcapaian pembelajarannya mahasiswa mampu memahami pengetahuan yang dibutuhkan oleh audit internal. Itu materinya ada di bab 3 mengenai SDM dan organisasi internal audit. Kemudian pertemuan yang keempat, itu subcapaian pembelajaran mata kuliahnya mahasiswa mampu memahami lingkup pekerjaan audit dan pola pikir auditor internal, di mana ini kita akan bahas di bukunya itu bab 4 mengenai area jelajah internal audit. Kemudian nanti ada berupa exercise, dan yang selanjutnya di pertemuan yang kelima, mahasiswa mampu merencanakan pekerjaan audit internal dalam integritas internal kontrol. Ini akan kita bahas di bukunya mengenai siklus kerja dan perencanaan internal audit itu pada bab 5. Kemudian, pertemuan yang keenam, subcapaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami aktivitas audit internal dalam pekerjaan audit. Kemudian kita akan bahas ini di bukunya pada bab 6, itu mengenai pelaksanaan hasil kerja dan evaluasi audit. Kemudian, di pertemuan ke-7, nanti mahasiswa mampu memahami serta mereview konsep pembelajaran dan digambarkan dengan bentuk evaluasi. Ya, jadi pertemuan ke-7 nanti teman-teman akan kuis, kita akan mereview bab 1 sampai dengan bab 6 serta kuis yang akan teman-teman kerjakan. Bentuknya seperti apa? Nanti saya akan kasih berupa kasus singkat yang akan teman-teman pecahkan, nah itu menggunakan materi yang sudah kita pelajari di bab 1 dan bab 6. Kemudian, setelah pertemuan ke-7, otomatis teman-teman akan UTS. UTS-nya berarti dari bab 1 sampai bab 6. Ya. Materi bab 1 sampai bab 6 itu di UTS-kan. Kemudian, masuk ke minggu ke-8 atau pertemuan 8. Subcapaian mata kuliahnya, mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar yang harus dimiliki seorang auditor internal dalam internal control. Kita akan bahas ini di keterampilan auditor pada bab 7. Kemudian yang selanjutnya, pada minggu ke-9, kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan materi mengenai bagaimana cara menjadi seorang auditor internal, berarti yang ke-9 mahasiswa mampu menganalisis bukti-bukti yang dibutuhkan oleh audit internal. Berarti kita akan bahas bab 8, yaitu menggali bukti-bukti pemeriksaan. Pertemuan yang ke-10, subcapaian pembelajaran mata kuliahnya, mahasiswa memahami peran IT dalam pekerjaan audit internal. Jadi bagaimana audit internal itu bisa dibantu oleh peran teknologi informasi. Nah, makanya di bukunya kita akan bahas bab 9 mengenai audit teknologi informasi. Kemudian bab ke-11, teman-teman akan belajar mengenai audit sumber daya manusia, yaitu subcapaian pembelajarannya mahasiswa mampu memahami spesial topik pekerjaan audit internal. Pada pertemuan ke-12, mahasiswa mampu memahami konsep fraud dan tindak lanjut dari fraud. Mahasiswa mampu memahami konsep
apa saja kecurangan yang akan terjadi, khususnya dalam internal audit, kemudian bagaimana caranya untuk mencegah, kemudian nanti kita akan melihat tindak lanjut dari kecurangan itu seperti apa. Kita akan membahas ini di bab 12, yaitu mengenal pelaku dan modus operandi tindak kecurangan. Kemudian pertemuan 13, mahasiswa mampu mendeteksi tindakan fraud. Jadi setelah belajar bab 13, nanti teman-teman bisa mendeteksi apa saja yang menyebabkan terjadinya fraud atau tindakan apa yang mengarah kepada fraud. Nah, bab ini akan kita bahas di bab 13, yaitu pendeteksian dan penanganan tindak kecurangan. Kemudian yang terakhir, minggu ke-14 teman-teman akan kuis, di mana mahasiswa mampu memahami review konsep pembelajaran dan digambarkan dengan evaluasi dalam bentuk kuis. Nah, makanya dalam satu perusahaan itu ada visi dan misi. Jadi internal audit itu memastikan apa? Memastikan setiap anggota dalam perusahaan itu berjalan atau job desk-nya sesuai dengan pencapaian visi dan misi. Nah, itu tugasnya internal audit. Jadi di sini internal audit bukan eksternal auditor ya, yang hanya memeriksa laporan keuangan. Tidak, ya. Banyak macam audit yang akan kita pelajari dan itu membutuhkan soft skill dan hard skill. Kalau soft skill itu di mana auditor itu adalah orang yang jujur, orang yang disiplin, tidak memihak, ya, tidak gampang diajak untuk melakukan kejahatan. Kemudian internal audit itu adalah orang yang mampu beradaptasi dengan cepat. Nah, itu soft skill. Nah, jadi kalau teman-teman orangnya jujur, kemudian sudah memiliki latar belakang akuntansi, jadi kalau saya mau jadi internal audit, apakah bisa? Bisa. Ya, tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Karena teman-teman sudah punya ilmunya, sudah punya bekalnya. Oke, gimana sih Yoni? Ada pertanyaan lagi? Udah, baik Bu. Makasih Bu. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain boleh kalau ada pertanyaan mengenai slide-nya. Cukup? Kalau cukup saya yang bertanya ya. Saya mau bertanya dong kepada siapa ya di sini ya? Saya pilih November, ada November? Iya, Bu. Oke, November ada ya. Menurut kamu gitu ya, apakah internal audit itu juga diperlukan untuk kamu tahu startup kan? Tahu perusahaan startup nggak? Tahu, Bu. Tahu. Nah, menurut kamu perusahaan startup juga perlu internal audit nggak sih November? Perlu nggak sih, Bu? Setiap perusahaan perlu internal audit. Untuk apa kira-kira? Kalau perusahaan yang nggak punya internal audit gimana? Mungkin salah satunya nanti keuangannya nggak jelas jadinya kemana, Bu. Itu yang dari sisi keuangan. Kalau dari sisi non keuangan? Kalau dari sisi non keuangan gimana? Kira-kira dari sisi non keuangan, dia terdampak nggak sih? Kalau perusahaan nggak punya internal audit tuh, ya, apakah dampaknya hanya dari sisi keuangan? Terdampak sih, Bu, kayaknya. Contohnya apa? Jadi Contohnya apa?
Kira-kira contohnya apa? Kalau dari sisi non-keuangan, dampaknya. Kalau satu perusahaan tidak punya internal audit, apa? Kayak dampaknya kan Bu, Mm-mm. contohnya ada yang komplain nih, terus nggak ada yang backup, terus nggak ada yang memberikan konsultasi dalam kalau ada yang komplain mengatasi itu Bu. Oke, komplainnya dalam bentuk apa? Contohnya Kalau dalam customer, ya, contohnya customer-nya komplain. ya. Terus kalau nggak Kemudian, ada audit, kalau nggak ada audit internalnya yang membahas mengenai komplain itu bakal mm-mm. begitu, bakal kayak gitu terus. Gak ada perubahan Oke, dari startupnya itu. berarti evaluasi ya. Evaluasi yang dilakukan oleh auditor, kenapa masih ada komplain dari customer gitu kali ya? Iya, Bu. Iya gitu kali ya. Jadi kalau misalnya masih ada komplain dari customer, berarti ada eh, yang tidak berjalan dengan semestinya. Contohnya gitu ya, entah mungkin prosedur penjualannya tidak dilakukan dengan baik dan benar gitu ya, atau mungkin adanya pembohongan terhadap fungsi spesifikasi dari barang atau jasa yang ditawarkan gitu ya. Nah, itu kan nggak boleh. Dari sisi internal audit, dia memastikan bahwa perusahaan dapat dikelola dengan baik. Makanya ada good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Nah, kalau teman-teman lihat di bukunya, itu akan kita bahas terakhir ya, sebelum kita menutup pertemuan pada siang ini. Good corporate governance ini berkaitan dengan adanya fairness, transparansi, accountability, dan responsibility. Fairness itu adalah perusahaan memastikan bahwa hak-hak pemegang saham itu terpenuhi, dan transparansi bahwa adanya keterbukaan informasi bagi setiap stakeholder. Jadi kalau misalnya jualan satu produk ya dikasih tahu juga pemegang sahamnya dia jualan apa. Kemudian dikasih tahu juga si customer-nya dia jualan apa gitu ya. Tidak memberikan informasi yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Kemudian accountability, bentuk tanggung jawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku. Nah, di mana accountability itu adalah memastikan bahwa setiap perangkat inti dari perusahaan itu memang memiliki tanggung jawabnya masing-masing dan sudah menunaikan tanggung jawabnya. Nah, kemudian responsibility, bentuk pertanggungjawaban seluruh internal stakeholder kepada external stakeholder. Contohnya nih ya, perusahaan itu kan ada visi dan misi, di mana misinya itu adalah pencapaian goals perusahaan atau tujuan perusahaan. Operasional bisnis itu tidak boleh mengganggu keseimbangan antara eksternal dan internal. Nah, di mana kita lihat kalau perusahaan-perusahaan tambang itu kan dalam sisi penambangannya itu otomatis akan memberikan apa? Dampak terhadap lingkungan. Jadi harus ada bentuk tanggung jawab yang nyata yang dilakukan oleh perusahaan selaku internal stakeholder ya, itu memastikan bahwa lingkungan eksternal stakeholder, masyarakat, pemerintah gitu ya, itu tidak terganggu atau tidak tercemar. Siapa yang memastikan bahwa tanggung jawab dari internal stakeholder itu dapat dilakukan dengan baik kepada eksternal stakeholder, itu adalah internal auditor. Ya, jadi di minggu depan saya akan berusaha untuk memberikan pemahaman lebih kepada teman-teman bahwa internal auditor itu bukan eksternal auditor ya, yang pekerjaannya itu melakukan pemeriksaan keuangan saja, itu tidak ya. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan berusaha untuk memahami lebih lanjut bahwa apa saja perkenalan mengenai diri auditor, kemudian kompetensi auditor, internal, kemudian pekerjaan atau lingkup job desk-nya itu apa aja.
Oke ya. Ada pertanyaan lagi boleh? Ibu, Ya. kalau misal suatu perusahaan itu udah punya internal auditornya itu, kalau misal suatu perusahaan itu udah punya internal audit, dia masih ini nggak Bu, butuh external audit gitu untuk kebutuhan lainnya gitu Bu? Atau cukup internal audit aja? Kalau dalam suatu perusahaan itu dia butuh internal auditor ya. Tapi yang menilai atau menentukan atau memberikan opini apakah laporan keuangan perusahaan itu sudah disajikan secara wajar atau tidak, itu adalah auditor eksternal. Jadi setiap perusahaan butuh eksternal auditor juga, gitu ya. Malah menjadi wajib kalau misalnya dia listing di Bursa Efek. Kalau teman-teman tahu, kewajiban perusahaan ketika listing di Bursa Efek adalah mengupload laporan keuangan secara berkala, di mana laporan keuangan itu tentu saja sudah diaudit oleh auditor independen atau auditor eksternal. Ya, auditor eksternal berarti KAP yang ditunjuk oleh auditi sebagai rekanan dalam mengaudit laporan keuangan mereka. Nah, itu jawabannya ya. Jadi sangat butuh, dua-duanya butuh gitu ya. Tapi kalau dibilang, Bu, kalau perusahaan kecil nggak butuh. Ya, UMKM itu nggak butuh. UMKM yang mana? Yang memiliki mungkin omsetnya tuh 50 juta ke bawah, itu nggak butuh ya. Apalagi kalau UMKM-nya dikelola oleh secara keluarga atau individu. Nah, tapi kalau misalnya Bu, si UMKM-nya tuh udah memiliki omset 100 juta lebih, terus dia mau pinjam uang ke bank gitu ya. Nah, itu otomatis butuh menyusun laporan keuangan dan butuh diaudit oleh external auditor. Ya, ingat, external auditor itu bertugas apa? Memberikan opini. Opini itu dikeluarkan sesuai dengan apa? Apakah laporan keuangan yang disusun oleh si auditi itu sudah sesuai atau belum jika dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kalau dia perusahaannya publik, berarti standar akuntansi keuangan umum. Kalau dia perusahaannya UMKM, berarti SAK EMKM. Kalau dia bank syariah, berarti apa? Sesuai dengan standar akuntansi syariah. Ya, kalau dia pemerintahan gimana, Bu? Apakah laporan keuangannya itu sudah sesuai atau belum dengan apa? Dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, itu ya. Jadi jawabannya apa? Sangat butuh. Ya, butuh validasi bahwa apa? Bahwa perusahaan yang saya jalankan itu kondisi keuangannya baik-baik saja. Ya. Nah, mana buktinya? Ya, ini loh buktinya laporan keuangan yang sudah saya susun. Oh, buktinya kan belum valid karena belum ada yang menilai. Nah, oleh karena itu dibutuhkan penilaian oleh auditor eksternal. Nah, untuk membuktikan bahwa perusahaan saya sudah dikelola dengan baik, berarti kamu harus punya apa? Harus punya komite audit. Ya, kamu harus punya komite audit internal. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa perusahaan kamu sudah dikelola dengan baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini teman-teman ya. Terima kasih atas pertemuan sesi 1 dan 2-nya dengan saya di pertemuan pertama. Jangan lupa kelompok siapa minggu depan? Kelompok Putri ya? Iya Bu. Disiapkan RPS-nya sesuai dengan pertemuan kedua ya. Terima kasih, boleh live dari tim saya teman-temannya. Selamat siang, selamat beristirahat teman-teman. Siang Bu, Siang, makasih Bu. Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.